Shalom Shalom semua, semua, perkenalkan aku Arya. aku Cecil, dan di kesempatan kali ini kita akan mengawali podcast rekoleksi ke-20 episode pertama. Wey, luar biasa. Jadi kita mau membahas apa nih kali ini? Nah, kalau kita lihat tema tahunan 2022 kita, KPA, kita tahu tema tahunan kita adalah Led by the Holy Spirit. Tentunya tema rekoleksi dan renungan kali ini pun tidak bakal jauh-jauh dari Roh Kudus. Nah, teman-teman tahu nggak sih, Roh Kudus itu memiliki beberapa sebutan. Benar sekali. Kalau kita baca dari kitab Yesaya 11 ayat 2, itu dibilang ada roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan mungkin ini karena ada beberapa, maka kita akan membagi ini jadi beberapa renungan tentang roh-roh tersebut. Di podcast kali ini, kita akan lebih berfokus kepada roh hikmat. Apakah yang dimaksud dengan hikmat itu sendiri? Mungkin kalau dari pengertian yang aku punya, hikmat itu lebih kepada kemampuan untuk bereaksi atau memutuskan sesuatu dengan tepat ketika dihadapkan oleh suatu permasalahan. Kalau Roh Kudus itu disebut dengan roh hikmat, jadi artinya Roh Kudus itu memiliki kemampuan untuk mengetahui segala yang terbaik dan bekerja juga ke arah tersebut. Iya, benar sekali. Jadi kalau roh Tuhan ada di dalam kita, maka kita pun mempunyai kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan benar. Apapun itu hal yang kita hadapi, kita bakal memutuskan itu dengan yang terbaik. Nah, permasalahannya, banyak hal-hal yang mungkin kita tahu itu berhikmat, tapi itu tidak berasal dari Allah. Karena itu ada yang disebut dengan hikmat dunia dan hikmat Allah. Oh, mungkin salah satu contoh yang relevan yang bisa membedakan hikmat dunia dan hikmat Allah itu seperti kalau misalnya pasangan yang udah nikah nih udah nggak cocok nih di beberapa tahun menikah udah nggak cocok. Nah, hikmat dunia mengatakan, oh ya udah pisah aja. Karena kalau nggak ntar malah jadi toxic buat diri sendiri gitu. Sedangkan hal itu tidak berkenan di mata Tuhan. Hikmat itu juga berbicara bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik. Mungkin kalau hikmat dunia mengatakan kita harus menggunakan waktu kita untuk mostly untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, atau bahkan orang-orang yang kita sayangi gitu. Jadi kebanyakan dari orang-orang yang tahu hikmat ini, mereka menggunakan waktu dengan baik, yes, tapi hanya untuk mencari uang. Tapi kita tahu dari kitab suci bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia, Dia pun juga memberikan waktu beristirahat. Dan gereja pun mengajarkan kita untuk menggunakan waktu istirahat itu untuk memuliakan Tuhan dengan pergi beribadah atau pergi ke gereja. Aku punya contoh yang bagus dari Alkitab. Cerita tentang Maria dan Marta ketika Yesus datang ke rumah mereka. Kalau kita melihat dari segi pandang dunia, sudah sepantasnya tuan rumah itu menyambut dan melayani tamu agung yang datang ke rumah mereka. Tamu agung dalam cerita ini adalah Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang dilakukan Maria yang dipandang baik oleh Yesus adalah dia hanya duduk diam mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Ketika Marta bertanya kepada Yesus dan meminta Yesus memarahi Maria, Yesus malah menjawab bahwa Maria sudah melakukan apa yang baik di hadapan dia. Dan aku percaya bahwa Maria melakukan itu karena dia mempunyai hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga dia bisa memakai waktu yang baik di waktu yang tepat. Wow, itu kisah yang bagus ya. Dan dapat mengingatkan kita semua kalau hikmat itu berasal dari Tuhan. Dan juga tidak dapat dibeli, dipelajari, tidak bisa didapatkan semata-mata hanya dari pengalaman hidup saja. Tapi hikmat yang benar itu dimulai dari pengenalan akan Tuhan.
Sehingga roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu bisa bekerja juga. Iya. Jadi apa nih yang kita bisa pelajari dari podcast kita pada kesempatan kali ini? Salah satu yang aku pelajari yaitu Roh Kudus adalah roh yang penuh hikmat. Roh yang mengerti tujuan yang terbaik. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita menjadi bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dan benar dalam keseharian kita yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi, karena hikmat tadi bilang kan, kalau itu dimulai dari pengenalan akan Tuhan, mari kita menggunakan kesempatan yang ada di depan mata kita, yaitu rekoleksi ke-20 ini, untuk menjadi Maria yang duduk diam mendengarkan ajaran Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita juga bisa jadi pribadi yang lebih berhikmat lagi. Amin. Thank you banget buat setiap dari kalian yang sudah mendengarkan. Tapi sebelum kita menutup ini, mari kita tutup podcast hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga. Engkau begitu baik telah memberikan Roh Kudus-Mu dalam diri kami semua. Biar Tuhan, pada kesempatan kali ini, kami menjadi lebih mengerti Tuhan akan hadirnya Roh Kudus tersebut di dalam diri kami semua. Dan kalau Roh Kudus itu adalah roh yang berhikmat, biar kami pun juga semakin hari kami menjadi lebih berhikmat Tuhan. Buat mata kami seperti mata Engkau, hati kami seperti hati Engkau, supaya apa yang Engkau lihat yang terbaik bagi kami, itu yang akan kami lihat, dan kami berani melangkah ke arah tersebut bersama Engkau. Terima kasih, dan kami mau berikan semua doa kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, beserta kami semua dari dahulu, sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you guys. Thank you. Dan nantikan episode-episode berikutnya yang pastinya gak kalah informatif. Yes. Dan seru ya, dengan pembicara-pembicara kita yang ulung. Thank you. God bless you dan see you di Rekoleksi 20.